Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Gimana kabarnya? Baik. Oke. Alhamdulillah semua kabarnya baik ya. Ya, halo semuanya. Tadi Ibu sudah menanyakan kabar. Kalau perasaannya hari ini gimana? Suram? Karena apa? Karena hujan? Akhirnya gimana? Banjir daripada. Jadi itu yang membuat Adi sepertinya hari ini perasaannya kurang baik-baik saja. Kurang baik-baik saja hari ini perasaannya. Senang, bahagia, berduka, apa? Males. Semoga aja dengan bimbingan kelas besar ini menjadi nggak males ya. Oke? Siap mengikuti bimbingan kelas besar? Oke. Ibu mau tanya dulu sih, kenapa ini dinamakan bimbingan kelas besar? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Mana ya? Kenapa ini disebut bimbingan kelas besar? Kenapa? Evan, mau coba? Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Coba. Karena bukan di kelas tapi di kelas. Kalau untuk orang-orangnya gimana Pak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar orang-orangnya. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan kelas besar. Maksudnya di program bimbingan kelas besar ini kita akan membahas tentang sudah siapkah Anda merencanakan masa depan atau karir? Sudah siap belum nih? Sudah. Oke. Ada yang tahu karir itu apa? Apa ya? Apa ya? Karir itu apa sih? Coba dari sini. Ada yang tahu karir itu apa? Apa ya? Nabila mau coba? Boleh berdiri, beri tepuk tangan. Ya, apa yang Nabila ketahui tentang karir? Apapun yang Nabila ketahui tentang karir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham boleh lanjutkan hal. Jadi di close up. Perkenalkan nama saya Nabila Ramadan Putri dari kelas 10 ada. Menurut saya karir itu pekerjaan yang ada di masa depan. Pekerjaan yang ada di masa depan. Oke, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi dari 10 hadir, karir itu berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan yang seperti apa? Yang menyenangkan hati, memberikan kepuasan. Ya, kalau kerjanya di bawah tekanan itu bukan karir. Itu namanya nanti udah gajinya gede, udahan kerjanya ya, resign. Itu bukan karir. Nanti karirnya bikin perusahaan ya, berarti karirnya di bisnis dan perusahaan. Gitu. Oke, sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersama berdoa. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sambil berjalan absennya kita bisa dilanjutkan? Oke. Nah, kita perlu tahu dulu nih apa sih tujuannya dari bimbingan kelas besar kali ini, yaitu setelah bimbingan kelas besar peserta didik dapat memahami beberapa jenis karir yang telah dipresentasikan dengan baik untuk menjadi referensi dalam merencanakan karir masa depan. Ya.
Rangkaian kegiatannya seperti apa sih? Yang pertama ada presensi kehadiran, sudah ya, ini lagi proses. Kemudian pernyataan tujuan, tadi sudah. Kemudian selanjutnya kesepakatan bersama di kelas, bimbingan kelas besar. Selanjutnya ada peregangan dan ice breaking. Kemudian nanti kita spin. Siapa aja yang akan maju, gitu ya? Kita spin langsung maju. Sudah mengupload ke paket semuanya yang diinfokan? Ya, oke. Terima kasih kepada semua yang telah mengerjakan ya. Yang sudah mengerjakan tugas yang sebelumnya diberikan bahwa akan dipresentasikan hari ini. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi proses dan hasil. Kita akan membuat kesepakatan kelas besar. Ya, oke. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini menunjukkan apa sih komitmen kita 3 kelas ini. Kesepakatan kelas besarnya apa? Supaya nanti bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Bimbingan kelas besarnya. Oke, dari 10 alamat sentori, kira-kira apa sih yang menurut kalian kesepakatannya? Bu ini buat Akturus, dari Akturus, apa kesepakatannya? Oke, Ibu mau ke Dimas. Menurut Dimas kesepakatannya apa ya di kelas 10 Akturus ini? Oke, kesepakatan dari Akturus itu yang pertama adalah tidak boleh mengobrol selama kegiatan ini berlangsung, selama presentasi nanti. Dan juga yang kedua itu ada sesi tanya jawab, harus minimal 1 pertanyaan atau maksimalnya 2 lah. Selanjutnya jika ada yang ribut itu bisa konsekuensinya, kalau dari saya sendiri dari Akturus itu bisa dikeluarkan. Udah. Coba kita tanya teman-teman yang lain ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ella. Pertama, tidak ngobrol, setuju gak nih? 10 Akturus? Setuju. 10 Alsen, setuju gak? Kok setujunya lemah mulai? Setuju gak? Oke. 10 Hadar, setuju gak? Nah, setuju. Gadis Sri gak setuju? Setuju, di rumah lagi setuju katanya. Oke, setuju ya? Kesepakatan kedua, hendak ada yang mengajukan pertanyaan, gitu ya? Setuju gak? Setuju ya, 1 atau 2. Oke. Yang ketiga, kalau misalnya ngobrol keluar, terlalu ekstrim gak nih? Oke. Angkat tangan yang setuju. Sini sendiri ke angkat. Oke, berarti banyak yang tidak setuju, maka kita tidak jadikan ya. Tapi tadi kalau misalnya ngobrol akan kena teguran, tapi tidak dikeluarkan. Ya, teguran dalam bentuk kelas besar itu malu loh, ya. Gitu. Oke, dari kelas 10 Alpha Centauri, kesepakatannya apa ya kira-kira? Apa ya? Bukan untuk gila. Lagi main HP, terus presentasi kan kalau main HP itu kan kayak kurang sopan gitu tuh Bu, nanti dapat teguran. Oke. Jadi ketika ada yang menggunakan handphone ketika presentasi atau kegiatan berlangsung, itu akan mendapat teguran. Oke. Terima kasih Gila. Tepuk tangan dulu dong. 10 Akturus, setuju nggak? 10 Alpha Centauri, setuju nggak? 10 ada, setuju nggak? Jadi karena semua setuju, kita buat kesepakatannya ya. Pertama tidak ngobrol, mengajukan pertanyaan dan tidak menggunakan handphone, maka nanti akan mendapat teguran. Dari 10 ada kesepakatannya apa nih? Dari kelas ada boleh minum. Oke. Gimana kalau kesepakatannya boleh minum selama kegiatan berlangsung gitu? Oke. Sip ya. Oke, terima kasih Arya. Tepuk tangan dulu dong. Setuju nggak? Boleh minum ketika kegiatan berlangsung. Akturus setuju nggak?
Coba. Siap? Sekarang dari yang buka telapak tangan kiri Anda. Mana telapak tangan kiri? Ini ya. Telapak tangan kanan dalam posisi menunjukkan telapak tangan kiri temannya. Tangan kanannya mana? Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ayo nyambung. Sebelah sini nyambung. Berarti yang paling kiri itu tugasnya adalah gimana caranya agar tangan temannya itu bisa tertangkap sama tangan dia. Nah, tugas yang paling kanan, gimana caranya agar tunjuknya tidak tertangkap. Oke. Sampai sini paham? Oke. Diam. Maka semuanya tundukkan kepalanya ke bawah. Diam. Nah, gitu ya. Kalau ibu bilang ha, berarti kepalanya ke atas. Coba kita ulang. Diam, ha, diam, ha. Oke. Nanti ketika ibu menyebutkan salah satu angka, misalnya angka 3 atau 4, angka berapa aja, maka sesegera mungkin kalian menangkap telunjuk temannya dan sebisa mungkin agar tidak tertangkap. Bisa dimengerti? Diam. Ha. Diam. Ha. Diam. Ha. Diam. Ha. Diam. Ha. Diam. Tujuh. Kira-kira dari permainan tadi apa sih yang dilatih dari diri kita, Nay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya menjawab pertanyaan Ibu Ayu tadi, yang dari kita mainin itu kita untuk melatih kecepatan kita dan ketelitian kita saat mendengar aba-aba dari Ibu Ayu, Bu. Jadi kayak kita melatih cara cepat kita, otak kita untuk berpikir cepat, gimana sih caranya agar sampai tertangkap gitu. Oke, jadi harus fokus bersiap-siap ya. Kira-kira mau nyebutin apa gitu. Iya, betul. Terima kasih Neta, tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Siapa ya? Diploma. Ya. Tepuk tangan dulu. Nama saya Kaila dari kelas Syahada. Ya, jadi apa itu diplomat? Diplomat adalah orang yang ditunjuk oleh suatu negara atau lembaga atau pemerintah untuk melakukan diplomasi dengan satu atau lebih negara atau organisasi internasional. Biasanya diplomat bekerja di Kemenlu, Kedubes maupun kantor kedudukan organisasi internasional atau regional. Oke, sebentar. Persiapkan pertanyaannya. Oke, setuju? Ya, nah tadi kesepakatannya dari Evan gitu ya. Oh, ada request satu aja dan apa pakai satu.
Oh, bawahnya dulu. Oke. Ini Apa saja mata pelajaran yang mendukung untuk menjadi diplomat, program studi atau fakultas apa yang diambil di perguruan tinggi? Dominan mempelajari mata pelajaran IPS dan bahasa. Program studinya adalah hubungan internasional, fakultas fisik. ke sebelah mana lagi, Bu? Oke, kanan. Ya. Apa saja persyaratan menjadi diploma? Memiliki gelar sarjana, menguasai bahasa minimal bahasa Inggris, memiliki public speaking yang bagus, mampu menjalin kerjasama. Oke, ada yang mau dijelaskan? Tidak ada. Sebelah sini ya. Ya. Bagaimana cara menjadi diplomat? Caranya, setelah lulus dari kuliah dan memiliki gelar, harus lulus Sekdikbud dan memperoleh gelar diplomatik atase, mengikuti tes TOEFL, lalu mengikuti pendidikan internal lainnya yaitu sesdi, dan mengikuti pendidikan tingkat terakhir yaitu sekolah staf dan pimpinan luar negeri. Saya sepakat. Oke, ke atas ya. Kelihatan lagi kalau di sini kelihatan nggak? Kalau baca di layar. Apa keuntungan dan resiko menjadi seorang diplomat? Keuntungan, kebebasan berkomunikasi, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau bea masuk, kekebalan jurisdiksional, kantong diplomatik, kekebalan korespondensi, perlindungan terhadap gedung perwakilan, kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga, kekebalan kediaman pejabat diplomatik, kebebasan bergerak, kekebalan diri pribadi, kurir diplomatik, fasilitas pengiriman barang atau kantong diplomatik yang biasanya berisi dokumen-dokumen penting. Resikonya harus berhati-hati dan bertanggung jawab dengan perkataannya karena berkaitan dan berhubungan dengan hubungan kerjasama antar negara dan sebisa mungkin menghindari konflik yang dapat merugikan negara. Ke atas. Masih Udah ya? Ada lagi nggak? ada estimasi pendapat. Oh iya. Estimasi pendapatan atau gaji diplomat. Jabatan diplomat pertama dengan kelas jabatan 8 memperoleh gaji sebesar 4.500 sekian per bulan. Jabatan diplomat muda dengan kelas jabatan 4 memperoleh gaji sebesar 5.074.200 per bulan. Jabatan diplomat madya dengan kelas jabatan 11 memperoleh gaji sebesar 8.700 sekian per bulan. Jabatan diplomat utama dengan kelas jabatan 13 memperoleh gaji sebesar 10.400 sekian per bulan. Posisi jabatan untuk diplomat sebagai perwakilan negara di negara lain kemungkinan menempati kelas jabatan 17 dengan gaji yang diterima sebesar 33.240 juta. Tidak termasuk gaji pokok dan tunjangan lain. Selesai. Ada lagi? Sudah. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Ya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3 nanti angkat tangan ya. Yang pertama angkat tangan itu yang Ibu tuju. Oke? Siap? Ya. Bagi penanya, kesempatan penanya untuk sahuran pertanyaan penanya. Ibu beri kesempatan dalam hitungan 3, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Pertama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Oke, tepuk tangan untuk Ani. Ani boleh agak depan karena mikrofonnya banyak begitu. Nama dulu perkenalkan. Perkenalkan nama saya Michael Bianchi dari Akturus. Agak dekat mikrofonnya. Ya. Jadi mau nanya dari Kaila, tadi yang keuntungan dari diplomat itu ada kebebasan berkomunikasi. Itu maksudnya apa? Seperti itu aja. Terima kasih Ani. Tepuk tangan dulu dong untuk Ani. Bisa langsung dijawab. Saya mau jawab. Jadi menurut sepengetahuan saya kebebasan berkomunikasi itu
kayak kalau misalnya kita nih jadi diplomat, pasti berkumpul di satu acara yang resmi, dan di luar acara yang tidak resmi pun kita masih bisa berkomunikasi dengan diplomat yang ada di luar dari luar negerinya gitu. Oke, ada lagi? Oke, keleluasaan berkomunikasi ya, terutama penguasaan bahasa yang banyak akan mempermudah dia berkomunikasi dengan orang-orang bukan saja internal atau di lokal tapi juga internasional, ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Sheila. Silakan untuk Sheila. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menemani. Kita akan spin ulang. Yang selanjutnya adalah siap ya? Ya, siapa tuh? Tepuk tangan dulu dong. Akturus ini. Kita buka materi Akturus. Kita beri tepuk tangan untuk Iklima dan Meisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk memulai kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Meisha Bagdamaria Zahra dan teman saya Iklima Faidaniza Duba Ardia. Tepuk tangan. Kalau next bilang ya, bilang sama ibu kalau lagi bilang. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa sih psikolog itu? Ada yang udah tahu belum nih sebelumnya? Sekedar kenal aja. Ayo, siapa? Oke, Adi. Halo. Menyelesaikan masalah mental. Oke, bagus. Makasih Andi. Oke, Oke, seperti jawaban Andi tadi mengenai mental nih, saya akan di slide pertama ini saya akan menjelaskan secara umum apa itu psikolog. Nah, psikolog adalah seorang ahli psikologi bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikolog secara khusus merujuk pada seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi. Di mana saja tempat kerja psikolog? Yang pertama ada di rumah sakit, kemudian yang kedua ada di pusat rehabilitasi, yang ketiga ada di universitas, keempat di sekolah, dan yang kelima ada di perusahaan. siapkan pertanyaan ya. Oke. Oke, di slide selanjutnya ada mata pelajaran yang mendukung untuk jurusan psikolog, untuk menjadi psikolog. Yang pertama ada matematika dan yang kedua ada sosiologi. Program studi atau Fakultas Sarjana Psikologi S1. Yang pertama ada psikologi umum dan eksperimen, kemudian psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi klinis, dan psikologi industri dan organisasi. Oke, untuk slide selanjutnya ada persyaratan menjadi psikolog. Yang pertama, menyelesaikan kuliah S1 bidang psikologi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Yang kedua, mengambil pendidikan profesi psikologi. Yang ketiga, mengikuti kompetensi psikolog, dan yang terakhir mendapat surat izin praktik. Kemudian ada bagaimana cara untuk menjadi psikolog. Untuk menjadi psikolog harus mengambil kuliah khusus di Fakultas Psikologi, kemudian studi S2 Magister Profesi Psikologi. Lanjut. Oke, nah di slide selanjutnya ada keuntungan menjadi psikologi. Sebenarnya keuntungannya banyak, tapi saya mengambil beberapa poin, yaitu mengetahui emosi dan perilaku pada manusia, untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, dan mendapatkan ilmu baru. Terus selanjutnya ada mengetahui makna sesungguhnya dari perilaku manusia. Berikutnya ada risiko menjadi psikolog, mengakibatkan emotionally draining, berhadapan dengan pasien atau klien setiap harinya dalam menangani masalah sulit yang mereka hadapi bisa membuat kamu merasa lelah secara emosional atau emotionally draining. Yang kedua, ada munculnya emosi negatif saat menghadapi kasus sang klien dan psikolog berinteraksi. Salah satu risiko yang dihadapi ialah berpotensi terjadinya countertransference, yaitu kondisi ketika psikolog merasa emosi negatif atau bercampurannya masalah pribadi yang memiliki psikolog dengan kasus klien. Nah, udah nyampe slide terakhir nih, estimasi pendapatan atau gaji psikolog. Menurut data dari Badan Pusat Statistika BPS tahun 2021, rata-rata gaji psikolog di Indonesia berkisar antara 5 hingga 15 juta rupiah per bulan. Namun ada beberapa golongan lagi seperti menurut jurusan ataupun menurut tingkatannya. Namun saya ambil garis besarnya di antara 5 juta hingga 15 juta per bulan. Oke, Sudah selesai? untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Nah dulu, siapa tadi yang dulu? Dulu. Dua penanya ya. Oke. Dua penanya ya. Kita saling lihat siapa yang berdua nih. Hitungannya 1 sampai 3. Oke. Ya. Oke. Siap-siap ibu akan hitung 1 sampai 3. Bagi penanya, hitungannya adalah 1, 2, 3. Ya udah gini aja deh, karena sama-sama bareng. Sekarang coba masih angkat tangan, kita minta Misha sama Inglima. Misha pilih 1, Inglima pilih 1. Ayo, angkat tangannya mana tadi? Oke. Tuh ada beberapa. Oke, silakan pilih. Misha pilih 1. Siapa? Yang pertanyaan gampang siapa nih? Saya. Udah. Oke. Boleh deh. Siapa? Teh Raya deh, boleh. Oke. Saya sama satu lagi. Kamu pilih siapa? boleh Andi. Siapa? Coba dihitung aja tuh. Andi. Oke. Tepuk tangan untuk Raya dan Andi. Andi dulu atau Raya dulu? Oke, sini ke depan. Dua-duanya. Oke. Sekarang dari Raya dulu boleh. Oke, Andi masih stay di sini. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kalau saya mau perkenalkan diri, nama saya Raya Sipariwati dari kelas Akturus. Di sini saya izin bertanya. Jadi untuk pertanyaan itu, seumpamanya kalau kalian beneran jadi seorang psikolog, gimana sih cara kalian berinteraksi atau menghadapi klien yang memang memiliki masalah yang sulit? Cukup, terima kasih. Boleh diulang tadi nggak pakai ini. Jadi izin mengulangi pertanyaannya. Jadi gimana sih cara kalian menghadapi klien yang memang mempunyai masalah yang sulit, seumpamanya kalau kalian tidak jadi seorang psikolog? Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa.
Lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya. Pertanyaan kedua. Udah dites, oke. Halo. Dari kelas 10A. Ya lupa. Kelas 10A kalau saya ingin bertanya, apa kaitannya matematika sama psikologi? Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Boleh kembali ke rekan kalian dan Ardi. Baik, terima kasih untuk Raya dan Andi atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan punya Raya. Jadi cara menanggapi klien yang emang memiliki masalah yang sulit atau yang berat banget, pastinya saya sebagai psikolog akan menghadapi itu dengan sangat amat profesional. Kemudian saya akan observasi masalah dari klien tersebut dan menanggapi seprofesional mungkin supaya dia bisa mendapatkan pelayanan yang sangat amat baik dari saya sebagai psikolog. Siap, terima kasih. Oke, gimana Raya? Sudah cukup? Oke. Sama-sama, tepuk tangan dulu dong untuk diterima yang sudah menjawab. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Andi, dijawab Mesya. Oke, silakan. Oke, Andi tadi bertanya apa hubungannya matematika dengan psikologi. Oke, tentunya di mata kuliah sosiologi nantinya akan ada seperti statistika, di mana kita harus belajar matematika dasarnya dulu untuk bisa tahu apa sih atau sekedar memahami dari mata kuliah statistika itu nanti seperti itu. Oke, gimana Andi sudah paham? Oke, statistik tahu nak? Ya kan belajar ya sekarang kayak media, modus ya, belajar kan? Iya. Nah nanti setiap program studi itu pasti akan ada statistiknya untuk bekal kita penelitian, ya. Guru BK juga ada program studi statistiknya, sama. Ya, guru PGSD juga yang mau jadi guru SD ada mata kuliah statistiknya, ya. Bisa dipahami? Sudah? Silakan. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih, jangan program cakep ya teman-teman. Iya. Siap ya? Belum. Jalan-jalan ke Belanda. Jangan lupa beli next time. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Oke, see you next time. Tepuk tangan dulu dong untuk Mesya dan Injima. Ya, mohon maaf. Sepertinya kita nggak akan spin lagi. Jadi debutannya berhasil diselesaikan. Oh, ya. Oke, minggu depan kesepakatan kelasnya tetap sama yang tadi dibuat dan Ibu harap bisa lebih on time ya, biar waktunya nggak habis dengan menunggu teman-teman semua gitu. Bisa dipahami? Oke. Tapi Ibu mau mengucapkan terima kasih untuk kelas 10 ada yang telah datang pertama. Ya, dari bimbingan klasikal hari ini boleh ungkapkan apa kesan dan pesannya. Boleh angkat tangan. Siapa? Oke, Ega. Pertanyaannya Kak, apa sih kesan yang Ega dapatkan dari bimbingan kelas besar kali ini? Apa yang menjadi berarti, bermanfaat, atau hal apa yang paling Ega berkesan di kegiatan ini gitu? Oh, ganti gamesnya yang seru. Oke. Games yang mana? Oh, peregangannya yang seru karena bisa bareng-bareng peregangan gitu ya. Selama otak tadi? Oke. Ada pesan nggak untuk bimbingan kelas besar di bulan depan nih? Apa? Pesannya apa? Semangat. Siapa yang semangat? Kekasih di sana yang semangat. Oh, siapa gitu? Teman-teman. Oh, teman-teman semua harus lebih semangat
katanya pesannya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Ega. Kita akan memulai evaluasi proses sudah. Tadi sekarang mau evaluasi hasil. Disiapkan handphonenya. Di bimbingan klasikal kita sudah hampir berakhir, tinggal evaluasi. Ibu sebelum menutup kegiatan ini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kelas 10 Akturu, 10 Alfa Centauri dan 10 Hadar karena telah berpartisipasi aktif. Walaupun suasananya berbeda tidak seperti di kelas ya. Terima kasih banyak. Setelah ini akan ada evaluasi, silahkan disiapkan handphonenya. Yang boleh keluar dan meninggalkan kelas ini adalah yang sudah mengisi evaluasi. Evaluasinya silakan diisi dengan jujur. Kalau ada pertanyaan apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini silakan ditulis. Ya, apa yang belum baik dan harus diperbaiki silakan ditulis di anketnya atau di Google Form-nya. Oke, silakan di-scan. Ya. Kalau yang sudah selesai mengisi dengan baik ya, jangan asal isi karena ibu baca ya, boleh meninggalkan ruangan untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.